Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Oktober 2022. Bersama saya, Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Tiang listrik roboh tutup jalan MR Soplanit, Ambon, lalu lintas tersendat. Tiang listrik milik PLN roboh menutup jalan MR Soplanit, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, sekitar pukul setengah 12 siang, Rabu 5 Oktober 2022. Salah seorang warga, Ronald Thomasoa, mengatakan tak ada angin dan hujan. Tiang listrik itu tiba-tiba roboh dan listrik langsung padam. Diduga penyebab robohnya tiang listrik karena tanah di sekitar tiang tersebut amblas. Pantauan di lapangan, tiang listrik ambruk ke jalan MR Soplanit. Akibat robohnya tiang listrik itu lalu lintas tersendat. Pengendara sempat tidak dapat melalui jalan MR Soplanit. Petugas PLN sementara berupaya melakukan recovery dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara itu terlihat dua orang petugas kepolisian dan Babinsa membantu mengatur lalu lintas di pertigaan Jalan MR Soplanit dan Jalan Insinyur M. Putuhena. Boleh dijelaskan Pak proses recovery yang akan dilakukan bagaimana? Oke, pertama-tama kami kepada masyarakat pelanggan PLN di seluruh kota Ambon, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Kita mendapat musibah kejadian terjadinya longsor di tiang kita, sehingga dari tadi siang kami sudah fokus untuk bagaimana proses recovery secepat mungkin. Ini teman-teman masih pada melaksanakan pekerjaannya. Jadi ada dua hal yang kita akan lakukan. Pertama, kita lakukan pengamanan jalur kabel ini. Ada pohon-pohon yang kita amankan, kita pangkas seperti yang terlihat di sana. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan penanaman tiang kembali, Pak. Ya, ada di dua sisi, nanti kita ambil untuk preventif biar tidak terjadi lagi. Ada di sisi seberang jalan, satu untuk SUTM dan satu lagi nanti untuk di seberang jalan itu ada untuk penanaman satu tiang lagi, sehingga ini akan lebih memperkuat. Dan kita akan rapikan, mudah-mudahan kami berharap kita estimasikan sore ini sudah bisa pulih kembali. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, aparat Polresta Pulau Ambon, supporter bola dan wartawan doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Kepolisian Polresta Pulau Ambon bersama puluhan supporter klub bola dan awak media menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022. Dari pantauan tribunambon.com di Aula Mapolresta Ambon pukul setengah 5 sore, sebelum berdoa, supporter dan awak media dipersilakan menyalakan lilin tanda duka cita kepada korban. Doa dipimpin bergantian, mulai dari Ketua MUI Kota Ambon Muhammad Raham Yantel, Ketua Klasis Kota Ambon Pendeta Drik Pikauli, dan Ketua Keuskupan Amboina Diaken Leo Layan. Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora menyatakan kegiatan doa bersama ini dilakukan dengan niat yang tulus, bela sungkawa dan duka yang mendalam atas tragedi di Kota Malang. Arthur menuturkan doa bersama lintas agama ini semoga para korban tragedi tersebut bisa diterima di sisi yang Maha Kuasa, serta korban yang masih terbaring di rumah sakit bisa segera sembuh dan sehat. Lanjutnya, besar harapan kejadian ini adalah yang terakhir kalinya. Diberitakan laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berlangsung Sabtu 1 Oktober 2022 malam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur berakhir ricuh. Akibatnya tercatat sebanyak 125 orang meninggal dunia.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tribuners, kasus oknum dosen Unpati aniaya mahasiswa berakhir damai, ternyata saudara gandong. Salim Sowakil, mahasiswa Unpati Ambon yang menjadi korban penganiayaan dosennya sendiri akhirnya mencabut laporan polisi. Pencabutan laporan polisi kasus penganiayaan mahasiswa Unpati berlangsung Sabtu, 1 Oktober 2022 pekan lalu di Mapolsek Teluk Ambon. Diketahui laporan polisi kasus sebelumnya dibuat korban pada Selasa 20 September 2022. Demikian disampaikan Kapolsek Teluk Ambon Ibtu Rizky Arif kepada tribunambon.com Rabu 5 Oktober 2022. Dijelaskan perdamaian keduanya dilatar belakangi hubungan gandong atau persaudaraan antar negeri, di mana korban Salim Sowakil dari negeri atau desa Ambalau, sedangkan terlapor Franky Ubra ini dari desa Nusa Laut. Lanjutnya, karena sudah ada kesepakatan damai, maka kasus ini dinyatakan selesai. Diberitakan Salim Sowakil, seorang mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati, program studi atau Prodi Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unpati Ambon, diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum dosen berinisial FU. Menurut keterangan korban, dirinya dipukul pada bagian wajah 6 kali hingga mengakibatkan memar. Peristiwa pemukulan tersebut terjadi di ruang kuliah Senin 19 September 2022 sore. Prosesnya kami sudah dalam tahap penyidikan, kemudian kita sudah dalam proses penyidikan, kemudian kemarin hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 dari pihak korban dan pelaku ini sudah datang ke kami di Polsek untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau pencabutan laporan. Jadi kita tinggal tunggu administrasinya saja. Kita laksanakan nanti restoratif justice. Pak, ini apakah ada iming-iming dari dosen? Karena ini kan dia dosen, itu ada iming-imingnya atau gimana, Pak? Kalau untuk masalah iming-iming kami tidak tahu karena memang mereka sudah bersepakat di luar, kami juga tidak tahu. Iya. Yang jelas mereka sudah berdamai, sudah. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, wakil rakyat dukung pembongkaran lapak kosong di Pasar Mardika Ambon agar tak kelihatan kumuh. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon mendukung rencana pemerintah membongkar lapak kosong di atas trotoar kawasan Pasar Mardika Ambon. Menurutnya, perihal lapak kosong di Pasar Mardika Ambon, DPRD sudah kerap kali bersuara meminta untuk segera dimanfaatkan sesuai peruntukan. Sebab jika lapak dibiarkan kosong, maka tidak menutup kemungkinan bangunan di Pasar Mardika Ambon tersebut akan dijadikan sebagai tempat yang tidak diinginkan bersama. Menurutnya, yang dibongkar yaitu lapak yang masih kosong atau yang sudah dibeli tapi tak diisi oleh pemilik yang bersangkutan. Politisi P3 itu mengimbau kepada para pedagang yang sudah membeli lapak agar segera ditempati sebelum adanya penertiban dari Pemkot Ambon. Diketahui Tribuners, Pemkot Ambon telah mengeluarkan surat edaran terkait pembongkaran lapak pada 1 Oktober 2022. Namun sampai 5 Oktober penertiban belum juga dilakukan sebab Pemkot Ambon melalui Disperindak masih sementara mendata jumlah lapak yang sudah dibeli dan belum terisi. Kenapa harus beli? Kan mereka tahu, ya kan? Dan pada awalnya kan saya sudah sampaikan kepada teman-teman lewat teman-teman bahwa kita minta kepada pemerintah kota, ya, untuk melakukan penertiban terhadap lapak-lapak yang dibangun, terutama lapak-lapak yang tidak digunakan, yang sudah dimiliki tetapi tidak digunakan. Karena ketika tidak digunakan dan dibiarkan kosong, sudah pasti ada penyalahgunaan oleh pihak lain. Bisa saja sebagai tempat sampah, bisa saja sebagai tempat yang tidak bisa kita inginkan, nah, dan itu akan mengganggu estetika kota. Kan begitu. Nah, yang seharusnya tempat itu digunakan untuk pelayanan publik, ya publik,
Tetapi karena sudah dibangun, akhirnya, nah kalau memang tidak dimanfaatkan ya, saya mendukung apa yang menjadi program pemerintah kota. Tribuners, 110.621 KMP di Maluku telah terima subsidi BLT BBM. Sebanyak 110.621 atau 89,41% keluarga penerima manfaat atau KPM di Maluku telah terima bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak atau BBM. Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon, Vicky Vidianto merincikan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, Seram Bagian Timur atau SBT, Maluku Tengah, Buru Selatan dan Kota Ambon sebanyak 82.467 KPM atau 98,12% dari target 84.630 KPM telah menerima subsidi BLT BBM. Sementara kantor pos cabang Tual Buru menyalurkan ke 28.154 KPM atau 72,14% dari target alokasi 39.092 KPM. Kantor pos cabang Tual menaungi 5 wilayah, yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Dijelaskannya kantor pos cabang Tual hingga kini masih menyalurkan subsidi BLT BBM itu. Vidianto melanjutkan subsidi BLT BBM tersebut masih tahap pertama untuk bulan September hingga Oktober 2022. Giro pos itu kendalanya di Kabupaten Kota Provinsi Maluku ya. Di Maluku kita untuk KCU Ambon sendiri kita membawain ada 6 kabupaten dan kota. Dari Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan. Dengan alokasi itu 84.630 dan sampai dengan posisi malam tadi kita sudah terbayar di angka 82.467. Artinya realisasinya 98,12%. Itu yang Kota Ambon. Itu untuk wilayah kerja KCU Ambon. Oh, KCU Jadi Ambon. ada 6 kabupaten sama 1 kota. Nah, untuk yang wilayah Tual sendiri, Tual itu terbagi di 5 kabupaten dan kota Madia. Ada Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Kota Tual. Untuk alokasinya 39.092 KPM dengan realisasi sudah di angka berapa ini? 28.154 KPM posisi per jam 7 malam tadi dengan persentase realisasi 72,14%. Kita beralih ke Kota Masohi, Tribuners. Akhirnya jalan rusak di Kompleks Pahlawan Masohi diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Maluku Tengah mulai memperbaiki jalan rusak di Kompleks Pahlawan Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Selasa 5 Oktober 2022. Randy Rahayan, salah satu pengawas proyek perusahaan kontraktor, menyampaikan pihaknya sudah melakukan perbaikan ruas Jalan Pahlawan SMA 2 itu sejak 29 September 2022 lalu. Dikatakan ruas jalan itu dikerjakan dengan tanggal kontrak 22 Juni 2022 dengan masa kalender kerja pelaksanaan 192 hari. Sementara di kawasan Kompleks Pahlawan yang diperbaiki 135 meter. Dia mengungkapkan untuk perbaikan jalan itu tak hanya pengerjaan proyek Pemgaspalan aspal saja, namun sekaligus perbaikan saluran air atau drainase. Dijelaskan lagi, proyek perbaikan jalan ruas jalan itu menelan biaya yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU sebesar Rp2.252.110.000. Diberitakan sebelumnya bahwa warga Kompleks Pahlawan Kelurahan Namailo, Kecamatan Kota Masohi berulang meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera memperbaiki jalan rusak yang ada di tanjakan samping Sekolah Ilmu Keperawatan Masohi itu. Pasalnya jalan rusak di kawasan itu sudah semakin memprihatinkan. Jarang melewati ruas jalan ini karena kerusakannya sudah terlalu parah. Mereka lebih memilih
putar lewat jalan Lorong Cinta. Dan memang ini sepaket ya, ini sepaket dengan Lorong Cinta sama yang di. Kita ke berita terakhir Tribuners, hanya 2 kapal yang beroperasi Amahai Tulehu. Berikut harga tiketnya. Hanya 2 unit armada kapal cepat milik PT Dharma Indah yang beroperasi di Pelabuhan Amahai menuju Tulehu untuk jadwal pulang pergi. 2 kapal itu yakni kapal Ekspres Cantika 88 dan Ekspres Bahari 1E, di mana 2 kapal tersebut secara bergantian melayari Pulau Seram menuju Pulau Ambon maupun sebaliknya dengan jadwal pagi, siang, dan sore. Jadwal untuk besok Rabu 6 Oktober 2022 misalnya kapal Ekspres Bahari 1E berkapasitas 400 seat. Dijadwalkan akan berangkat dari Pelabuhan Amahai menuju Tulehu pada pukul 9 pagi. Sementara kapal lainnya yakni Ekspres Cantika 88 berangkat dari arah sebaliknya Tulehu Amahai pada pukul 9 pagi dan dipersiapkan lagi untuk pelayaran dengan jadwal siang dari Pelabuhan Amahai Tulehu pukul 2 siang. Namun harga tiket yang dijual di loket pelabuhan pun bervariasi sesuai kelas dan tujuan. Dari informasi yang dipajang di depan pintu loket tiket, dijelaskan harga tiket kapal cepat dari lintasan Amahai Tulehu dan sebaliknya itu untuk kelas VVIP 1 kali lintasan Rp335.000, VIP Rp330.000 dan eksekutif naik dari Rp119.000 menjadi Rp148.000 per orang. Diinformasikan sebelumnya bahwa meningkatnya harga tiket ini sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 siang. Yang akan berangkat ya dari Pelabuhan Tulehu, dan siang ini kapal Ekspres Cantika 88 begitu.